Jumpa kembali bersama Cucu Luther. Apa kabar saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus? Semoga kabarnya baik-baik saja dan semoga kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita semua di tengah situasi pandemi yang meskipun menurun tapi belum berakhir ya. Nah, saudara-saudara sekalian, kali ini Cucu mau menceritakan tentang sebuah kesaksian akan terjadinya mujizat dan kita patut bersyukur. Sungguh Tuhan Maha Besar dan Maha Mulia sehingga mau memberikan mujizat kesembuhan ya kepada salah seorang umat bernama Edith Choa. Sebelum kita berbicara lebih lanjut, Cucu mau menjelaskan bahwa mujizat ini terjadi setelah beliau bersiarah ke tempat peristirahatan almarhum Monsinyur Gabriel Manek SVD. Beliau adalah uskup pertama keuskupan Larantuka di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, dan beliau merupakan uskup pribumi kedua di Indonesia setelah Monsinyur Sugio Pranoto di Keuskupan Agung Semarang ya. Nah, Monsinyur Gabriel Manek ini meninggal dan sempat dimakamkan di Amerika Serikat. Kemudian dipindahkan makamnya, rencananya mau dipindahkan ke Larantuka, tapi begitu dibuka, diangkat petinya, ternyata jasad beliau tuh masih utuh, saudara-saudara. Padahal beliau meninggal itu tahun, kalau tidak salah, tahun 1978, dan waktu dibuka kembali makamnya itu tahun 2007 kalau tidak salah ya, 2006 apa mungkin 2005, Cucu lupa. Ada data detailnya, ada, nanti kita akan cek bersama saudara. Nah, kali ini Cucu mau mengajak kita untuk melihat lebih jauh tentang mujizat yang tadi Cucu sebutkan. Nah, di hadapan saudara-saudara sekalian ini ada berita yang Cucu kutip dari Aksi News ya, aksinews.id. Berita berjudul Edith Choa buang tongkat setelah doa di kapel Monsinyur Gabriel Manek. Berita tanggal 9 November 2021. Edith Choa, salah satu peserta Munas kedua sahabat Monsinyur Gabriel Manek atau SMGM yang berlangsung di Larantuka 5-7 November 2021 lalu, mengalami mujizat kesembuhan dari sakit stroke yang ia alami setelah berdoa di samping jenazah Monsinyur Gabriel Manek SVD. Ya, jadi karena jasadnya utuh, Monsinyur sampai di Larantuka di biara Putri Renya Rosari, biara yang beliau dirikan. Beliau tidak dikebumikan, tapi petinya dimasukkan ke dalam ruangan khusus di kapel ya, kapel biara tersebut. Ya, mari kita lanjut. Edi yang datang dari Surabaya dengan menggunakan tongkat itu pulang tanpa tongkat setelah 3 kali berdoa mohon kesembuhan di samping jenazah almarhum Monsinyur Gabriel Manek. Sebagaimana disaksikan media ini, Edi yang datang dari Surabaya dan dijemput bersama rombongan peserta Munas kedua SMGM di Pelabuhan Feri Waibalun Jumat 5 November pukul 10 terlihat mengenakan tongkat untuk menopang tubuhnya ketika berjalan. Malam pertama di Larantuka, ia meminta suster pemimpin umum untuk berkenan membukakan pintu ruangan tempat jenazah Uskup Gabriel Manek SVD diletakkan. Setelah hari pertama berdoa di samping jenazah Monsinyur Gabriel Manek
Edi tidak lagi terlihat menggunakan tongkat untuk menyanggah tubuhnya karena stroke yang dideritanya. Ia dengan semangat mengikuti kegiatan Munas kedua SMGM tanpa tongkat di tangannya. Edi mengaku sudah punya keyakinan bahwa ketika dirinya ke Larantuka dan berdoa di depan peti jenazah Uskup Monsinyur Gabriel Manek, maka dirinya yakin bisa berjalan normal saat kembali dari Larantuka. Merasa sudah berjalan, Edi pun memutuskan untuk membuang tongkatnya di tong sampah. Berikut kesaksian Edi Choa melalui grup WhatsApp yang diturunkan secara utuh. Mujizat itu nyata. Munas adalah impian banyak sahabat untuk bisa mengikutinya, khususnya saya. Apalagi tempatnya di Larantuka, tempat Monsinyur Gabriel Manek SPD disemayamkan jenazahnya di kapela. Tapi kondisi yang saya alami di mana karena pernah stroke dan saat ini kaki kiri saya tidak kuat dan tidak bisa untuk jalan normal. Walaupun bisa jalan dan dibantu tongkat supaya lancar dan kuat jalannya. Saya tidak dapat izin oleh istri dan anak-anak ke Larantuka karena sebelumnya saya ke Solo selama 3 hari, pulangnya saya drop selama sehari. Jadi keluarga takut karena pasti di Larantuka saya pasti lebih banyak kegiatan yang bisa membuat saya drop. Itu yang ditakutkan. Saya ikuti saja kemauan keluarga untuk tidak ke Larantuka, tapi saya katakan bahwa saya harus selesaikan semua pekerjaan sambil berharap bisa ke Larantuka. Singkatnya, saya diizinkan ke Larantuka dan ditemani istri. Saya berusaha ke sana dan memakai tongkat, walau berjalan dengan sedikit sulit. Ketika di Larantuka, malam pertama saya berdoa di depan kaca Bapak Uskup minta kesembuhan. Malamnya saya diizinkan suster pemimpin umum untuk masuk berdoa di dalam. Di samping peti saya berdoa mohon kesembuhan. Selama ini untuk duduk jongkok saja saya sangat susah, apalagi berlari. Bahkan ketika mau jongkok mengalami kesakitan dan berdiri juga dengan susah. Malam kedua saya juga diizinkan masuk untuk berdoa di samping peti jenazah. Sore ketiga saya juga bisa masuk dan berdoa. Selesai berdoa saya ke depan sakristi untuk berlutut untuk berdoa, dan setelah selesai saya coba berdiri. Ternyata puji Tuhan saya bisa berdiri. Lalu saya keluar dan coba jongkok berdiam diri selama 3 kali. Ternyata saya bisa. Saya coba berlari dan bisa juga. Tongkat saya buang. Saya naik kapal, sekarang tanpa tongkat dan bisa berjalan dengan baik. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Uskup Gabriel Manek. Terima kasih Tuhan untuk kesembuhan yang saya alami. Salam. Edi Choa dalam perjalanan Larantuka ke Kupang. Ya. Ini adalah foto Edi Choa ya. Ini istrinya sepertinya, dan ini kapel. Di dalam kapel ini, di dalam satu ruangan ini bilik, di balik kaca itu peti tempat jenazah Monsinyur Gabriel Manek diletakkan ya. Jenazahnya utuh. Kalau tidak salah petinya juga terbuat dari kaca kalau tidak salah, tapi saya kurang begitu tahu sekarang ya. Nah, saudara-saudara, kita patut bersyukur bahwa Tuhan berkenan memberikan kesembuhan kepada Bapak Edi Choa ini. Semuanya terjadi karena kuasa Tuhan semata, saudara. Dan juga dengan mata iman kita meyakini bahwa Monsinyur Gabriel Manek juga turut mendoakan Bapak Edi Choa ini, sehingga dan Tuhan kemudian memberikan mujizat kepada Bapak Edi Choa ini ya, saudara. Nah, cucu sih berharap semoga kisah mujizat ini bisa menambah catatan dan mungkin memperlancar juga proses beatifikasi Monsinyur Gabriel Manek ini yang saat ini tengah diupayakan oleh Tarekat Putri Renya Rosari. Ya, Tarekat Putri Renya Rosari atau PRR ini merupakan suster-suster yang tarekat yang didirikan oleh Monsinyur Gabriel Manek sendiri sewaktu beliau masih menjabat sebagai Uskup Larantuka.
tahun 1950-an. Dan tarekat ini sedang memperjuangkan itu, dan semoga tahta suci Vatikan berkenan memberikan gelar beato atau orang kudus, beato ya, yang patut dicontoh atau teladan lah. Belum sampai orang kudus ya, orang kudus itu kan santo ya, sebagai teladan kepada Monsinyur Gabriel Manek ini ya. Nah, Monsinyur Gabriel Manek ini sendiri ceritanya beliau merupakan berasal dari timur ya, khususnya di Kabupaten Belu, Lahurus ya. Beliau kemudian bersekolah ke Flores dan masuk seminari menengah, kemudian dilanjutkan dengan seminari tinggi SPD, kemudian ditabiskan pada tahun 1942 kalau tidak salah, atau 41, saya lupa, maaf, nanti kita akan cek bersama. Kemudian setelah Jepang masuk, itu kan ceritanya semua penduduk negeri Belanda diinterneren atau ditahan ya, termasuk para pastor dan suster ya. Nah, karena jumlah misionaris Belanda di Indonesia, khususnya di Flores, itu cukup banyak, akhirnya setelah ditahan terjadi kekosongan, banyak kekurangan gembala di Pulau Flores. Akhirnya Monsinyur Hendrikus Leven saat itu yang menjadi uskup untuk wilayah Sunda Kecil ya, dan berpusat di Ende. Waktu itu belum ada keuskupan-keuskupan seperti Larantuka. Monsinyur Hendrikus Leven yang memang aslinya orang Belanda, tapi beliau karena lahir di Jerman, jadi dianggap oleh pasukan Jepang sebagai orang Jerman sehingga tidak ditahan. Nah, beliau kemudian menugaskan 2 imam pribumi ketika itu yang masih tersisa ya. Selebihnya kan imam Belanda ya. Pater Karel Bele kalau tidak salah, dan Pater Gabriel Manek, untuk mengembalakan umat di Pulau Flores ya. Nah, selama pendudukan Jepang mereka cuma berdua saja melayani umat. Itu area yang sangat luas. Nah, setelah itu, setelah Jepang menyerah, kalah, Monsinyur Gabriel Manek ditugaskan ke Pulau Timor, dan dia sempat mendirikan di tahun yang sama ya, dia sempat menjadi pionir seminari menengah Lalian, Maria Immaculata Lalian ya, di Keuskupan Atambua. Kemudian setelah itu dia dipanggil kembali ke Larantuka dan ditunjuk menjadi uskup. Waktu itu masih menjadi namanya bukan keuskupan tapi Vikariat Apostolik ya, dan itu sudah setara dengan uskup. Beliau menjadi uskup pada tahun 1991 kalau tidak salah. Nah, dalam perjalanan beliau kemudian mendirikan tarekat PRR, Putri Rainier Rosari, dan setelah bertugas di Larantuka, beliau kemudian ditugaskan menjadi uskup agung Ende, Keuskupan Agung Ende. Setelah itu beliau dalam perjalanan kondisi kesehatannya kurang mumpuni, beliau mengajukan pengunduran diri ke Vatikan dan kemudian bertolak ke Amerika untuk menjalani pengobatan dan melayani umat di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat beliau melayani umat penduduk asli Amerika, Indian ya, penduduk Indian, sampai meninggal ya di sana. Seperti itu kisah singkat dari Monsinyur Gabriel Manek. Kita berdoa dan berterima kasih kepada Tuhan atas mujizat yang sudah Tuhan berikan kepada Bapak Edi Choa, dan semoga upaya beatifikasi dari Monsinyur Gabriel Manek ini bisa berjalan dengan lancar. Untuk video
tentang upaya beatifikasi dari Monsinyur Gabriel Malik akan cucu tautkan ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah luangkan untuk menyaksikan video cucu ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe, kemudian komen dan share juga. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu. Salam.